untuk menambah dokter-dokter hewan yang mengawasi itu peredaran hewan-hewan ternak untuk kurban yang sehat di masyarakat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabik pun, Tribuners, hari ini Studio Tribun Lampung kembali kedatangan tamu spesial yang akan membahas mengenai pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2025 yang bakal digelar di tanggal 6 Juni 2025 mendatang. Kita ketahui berdasarkan data Kementerian Pertanian mencatat ketersediaan hewan kurban nasional sebelumnya di tahun sebelumnya ini sekitar 2,6 juta ekor hewan kurban secara nasional, dan Provinsi Lampung diperkirakan membutuhkan sekitar 65 sampai 70 ribu ekor hewan kurban sendiri. Nah, kita akan membahas Tribuners bersama anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung mengenai pengawasan menjelang penyembelihan hewan kurban. Saya telah bersama Bang Fauzi Heri. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang, menjelang sore Bung. Bagaimana kabarnya kita Bang? Alhamdulillah, wawai. Wawai, sehat Bang ya? Alhamdulillah, sehat. Bang, sebagai DPRD di Komisi 2 tentunya menjadi mitra kita juga di Dinas Peternakan dan juga Dinas Pertanian dan juga lain hal sebagainya. Tapi ini kita fokus ke hewan kurban ini Bang. Oke. Nah tentunya di Idul Adha 2025 ini sejauh mana pengawasan dan apa saja yang telah dilakukan DPRD Provinsi Lampung khususnya di Komisi 2 ini Bang? Ya, sebelum ke peran Komisi 2 ya sebagai anggota DPRD di bidang perekonomian yang satu mitranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu juga ada hal-hal mendasar yang kita temukan saat Hari Raya Idul Kurban. Beberapa hal itu kita lihat terus berulang ya. Yang pertama terkait dengan penjualan hewannya. Ya, penjualan hewan ini kita lihat banyak di ruang-ruang terbuka, di pinggir-pinggir jalan yang tidak memiliki sanitasi. Sehingga ini bukan saja buruk bagi lingkungan, tetapi juga bisa menimbulkan polusi. Nah, ini yang ke depan perlu ditata. Kemudian juga terkait dengan hewan-hewan yang sehat, tentu saja syarat-syarat hewan kurban itu ditentukan dalam agama Islam. Salah satunya sehat. Nah, kita melihat hewan-hewan kurban yang diperjualbelikan ini jarang sekali ada surat keterangan kesehatan hewan. Padahal ini menjadi salah satu syarat hewan tersebut bisa dijadikan hewan kurban pada saat Hari Raya Idul Kurban. Kemudian hal lain dalam proses penyembelihan kita selalu menemukan animal welfare lah namanya ya. Jadi tidak hewan kurban yang menunggu akan dipotong itu tidak ditutup matanya sehingga bisa melihat pada saat penyembelihan. Ini juga selalu kita temukan pada saat pemotongan hewan di pasca Hari Raya Idul Adha sampai dengan 3 harinya. Nah, tentu saja terkait dengan hal tersebut kita perlu bahas nih satu-satu. Oke. Pertama soal perdagangannya. Perdagangannya ini Komisi 2 berharap ini peternak-peternak lokal yang diprioritaskan untuk menyediakan hewan-hewan sehat bagi hewan kurban Idul Adha. Kemudian
karena ini dadakan akan muncul banyak pedagang-pedagang ternak untuk Idul Adha ini, hewan kurban ini yang dadakan, yang dijual di pinggir-pinggir jalan, memanfaatkan space tanah-tanah kosong, yang pasti sanitasinya nggak ada. Betul. Oleh karena itu, karena ini ada di depan mata kita, ini jadi salah satu hal yang akan kita rekomendasikan kepada Dinas Peternakan Hewan ya dan Kesehatan Hewan. Karena kita sifatnya mengkoordinasi, maka ini juga akan kita teruskan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten kota. Jadi nanti Komisi 2 akan mengingatkan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung kepada dinas terkait di kabupaten kota, sehingga ini bisa diminimalisir ya, hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, menimbulkan polusi bau yang tidak sedap, ini bisa kita tata lebih baik lagi. Kemudian hal yang kedua terkait dengan hewan kurban yang sehat. Saya juga pernah mendapatkan bantuan hewan kurban yang dalam keadaan tidak sehat. Oke. Justru bantuan ini, ya, ini lebih ironis kan, bantuan yang harusnya dari pemerintah, ya kan, harusnya ada surat keterangan kesehatan hewannya, ada dokter hewan yang memeriksa, ternyata yang dikirim itu ada lato-lato ya, penyakit lato-lato kulit ya. Kemudian kita kembalikan karena tidak masuk syarat sahnya untuk menjadi hewan korban. Jangankan di masyarakat gitu ya, yang bantuan dari instansi, kalau tidak salah waktu itu kami dapat dari salah satu perusahaan swasta ya. Itu juga bukan kurang ya, tidak memperhatikan nih hewan-hewan layak atau tidak untuk dikurbankan karena ada penyakitnya. Kemudian terkait dengan tadi animal welfare ya, ini perlu edukasi ke masyarakat, khususnya ke petugas yang menyembelih hewan, agar memperlakukan hewan kurban ini dengan kasih sayang. Jangan sampai hewan ini melihat rekan-rekannya yang lain sedang disembelih. Ini tentu saja perlu waktu untuk mengedukasi ini sehingga bisa berjalan dengan baik ya ke depan. Mungkin itu hal-hal yang perlu kita soroti ya terkait permasalahan hewan kurban ini. Oke, baik Bang. Namun secara data berapa kebutuhan hewan kurban di Provinsi Lampung menurut Dinas Peternakan untuk di Lebaran Idul Adha 2025 ini, Bang? Ya, data yang ada ini kan harus dikompilasi berdasarkan 15 kabupaten kota. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sedang mengupdate itu sehingga didapatkan data yang valid terkait jumlah kebutuhan hewan kurban di Provinsi Lampung ini, dan yang jelas datanya fluktuatif. Ketika masyarakatnya sejahtera, cukup, perekonomiannya, dia pasti akan berkurban seperti itu. Jadi terkait data ini sedang dikompilasi oleh kebutuhannya oleh Dinas Peternakan. Oke. Nah, sementara untuk kebutuhan hewan sendiri berdasarkan pengawasan kita, apakah Lampung mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau kita perlu masukan dari provinsi-provinsi lain untuk hewan kurban ini? Ya, sebetulnya Provinsi Lampung ini cukup punya banyak peternak sapi ya, khususnya di sentra-sentra ya, misalnya di Lampung Tengah. Betul. Karena di sana makanannya dekat ya. Ada bekatul, kemudian ada onggo dan sebagainya. Di Lampung Tengah menjadi salah satu sentra, dan karena masyarakatnya bertani yang jadi salah satu makanan sapi, maka itu banyak. Kemudian ada memang beberapa masyarakat kita yang menginginkan jenis-jenis sapi tertentu. Sehingga tidak mencukupi yang ada di Provinsi Lampung, atau yang dari Provinsi Lampung yang baik-baik
yang kondisinya dengan sapi jenis tertentu itu juga diminta oleh masyarakat di ibu kota. Misalnya masyarakat kan dengan sapi limosin yang besar gitu ya, ini yang dagingnya hampir 1 ton gitu ya. Nah ini konsumsi masyarakat di ibu kota memang. Sementara masyarakat kita lebih cenderung ke sapi-sapi yang lebih kecil ukurannya, seperti sapi Bali, kemudian Brahman Cross dan sebagainya. Untuk jenis-jenis sapi tersebut, yang sapi lokal sepertinya cukup. Tetapi kalau Kebutuhan khusus? ya kebutuhan khusus dia perlu biasanya didatangkan dari tempat-tempat lain juga. Oke. Namun kalau sejauh ini Bang, mungkin keluhan dari peternak sendiri menjelang Idul Adha ini, sudah ada belum Bang aspirasi dari masyarakat bahwasanya mungkin harga jual yang masih di bawah rata-rata atau justru yang lebih tinggi atau bagaimana Bang sepanjang kita turun dapil? Yang jelas kan ini teori ekonomis supply and demand ya. Kalau hari raya Idul Kurban pasti ini akan melonjak harganya. Betul. Selalu seperti itu. Dan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat pedagangnya untuk mencari keuntungan. Ini sah-sah saja. Tetapi yang jelas kita punya UPTD peternakan sapi yang di Lampung Selatan yang terus melakukan pemurnian bibit sapi Bali dan Brahman Cross di sana. Ini ditujukan untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kalau masyarakat peternak ingin lihat, bisa mendatangi UPTD di Lampung Selatan. Dan di sana targetnya, karena targetnya adalah penelitian, bukan PAD, meskipun di sana ada beban PAD, banyak dokter-dokter hewan yang berpengalaman yang ada di sana, sehingga masyarakat peternak bisa menambah ilmu pengetahuan dengan belajar di sana. Nah ini juga perlu disampaikan juga kepada masyarakat. Kita punya UPTD peternakan sapi yang ada di Sidomulyo, di Desa Campang 3, Lampung Selatan. Nah, kita kemarin memang berdasarkan data Provinsi Lampung ini zero PMK. Ini tentu saja menggembirakan kita, karena salah satu tujuan terbitnya surat keterangan veteriner itu, SK, surat keterangan kesehatan hewan itu adalah mendeteksi ada nggak ya penyakit hewan yang menular ke manusia, misalnya antrak dan sebagainya. Nah ini yang kita lihat masih abai ya masyarakat. Jadi seperti bertemu penjual dan pembeli saja. Penjual dan pembeli saja. Ini saya butuh, ada yang jual ya. Tanpa memperdulikan ini sehat nggak. Kalau dilihat secara fisik sehat, ya tidak cacat, maksudnya matanya bagus, kemudian tubuhnya tidak kurus, ya udah ya masyarakat beli. Padahal untuk mendeteksi apakah dia punya penyakit menular itu kan terkadang nggak bisa dideteksi dengan mata. Betul. Nah, oleh karena itu memang jadi salah satu usulan kita kepada dinas OPD terkait ya, untuk menambah dokter-dokter hewan yang mengawasi itu peredaran hewan-hewan ternak untuk kurban yang sehat di masyarakat. Mungkin kita bisa ambil sampel dengan mendatangi lokasi-lokasi penjualannya. Nanti kita dorong dinas OPD terkait memonitor itu, bekerja sama dengan dinas peternakan di kabupaten kota. Oke, baik Bang. Tentu hal ini penting sekali dilakukan, mengingatkan kurban memang dibagikan kepada masyarakat banyak. Jadi bagaimana Bang respon daripada dinas terkait dan juga dari pihak kesehatan sendiri? Apakah mereka menyanggupi hal ini, atau karena memang jumlah yang berkurban ini cukup banyak sehingga mereka kesulitan untuk memastikan kesehatan hewan yang hendak dijual ini Bang? Yang jelas karena ini jumlahnya sangat banyak ya, hampir semua masjid dan musola berkurban, yang sudah pasti kita kekurangan tenaga medisnya. Tetapi hal itu bisa diminimalisir ya, diatasi dengan mungkin mengambil sampel di beberapa daerah yang terkategori rawan untuk
ditemukannya penyakit pada hewan. Ini Dinas Peternakan tentu saja punya data lah terkait dengan sebarannya berdasarkan data-data terdahulu. Ini mungkin yang jadi stressing. Mungkin ini menjadi stressing untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengambil sampel-sampelnya. Apakah di tempat tersebut tidak ditemukan atau sehat semua hewannya. Dan yang paling penting adalah Provinsi Lampung mesti menerapkan buka tutup, ya, jangan sampai hewan yang masuk itu kan kita punya karantina ya, itu hewan yang masuk dari beda pulau, itu lepas dari perhatian karantina. Jadi kan prinsipnya seperti itu, kalau dia beda pulau, semua hewan itu kan harus dimasuk dalam pemeriksaan karantina. Ya, di situ ada dokter-dokter hewannya juga. Sehingga ini meminimalisir. Jadi harus stressing di situ ya. Hewan dari luar pulau yang masuk harus masuk ke karantina terlebih dahulu, diperiksa kesehatannya sebelum dinyatakan bisa dijual, diedarkan ke masyarakat. Nah Bang, mungkin ini mau minta sedikit edukasi kepada masyarakat mungkin yang hendak melakukan penyembelihan. Tadi di awal sempat disinggung mengenai penutupan mata hewan saat hendak disembelih. Namun temuan kita di beberapa kali Idul Adha ini lebih banyak yang tidak ditutup ini Bang. Nah mungkin pengetahuan masyarakat juga masih minim, dan juga apa sih manfaatnya dan juga dampaknya ketika dia tidak ditutup mata hewan ini Bang? Iya, ini tidak saja dari sisi kehewanan ya, kesayangan kepada hewan, animal welfare ini, tetapi juga dalam agama juga dianjurkan. Bisa dibayangkan ketika misalnya ada hewan yang menunggu giliran, dia bisa melihat rekannya, kawannya sesama hewan itu disembelih. Ya. Nah ini cara berpikirnya seperti itu. Bisa dibayangkan hewan yang menunggu itu dia akan stres pasti. Betul. Melihat, karena hewan ini kan punya hal-hal yang perasaan juga gitu, punya perasaan yang bisa melihat juga, punya mata, maksudnya punya panca indera ya. Ya, sehingga ini yang harus diedukasi ke masyarakat bahwa hewan juga punya perasaan gitu kan. Nah, ini memang perlu waktu yang panjang, karena seingat saya ketika Idul Adha ini memang tidak diterapkan. Iya, rata-rata mungkin mayoritas penyembelihannya di tempat terbuka, kemudian tidak ditutup mata-mata hewan kurbannya, sehingga ya itu tadi bisa melihat. Ini perlu edukasi perlu edukasi ke masyarakat, tidak hanya penyembelihnya, tetapi ke masyarakat tidak saja melalui Dinas Peternakan, tetapi melalui ustadz-ustadz, ulama-ulama ya, sehingga ini bisa lebih cepat mengena dari masjid ke masjid, diingatkan agar ini menjadi salah satu stressing animal welfare-nya ya. Tapi apakah ada upaya dari DPR untuk meminta pemerintah provinsi mengeluarkan surat edaran mungkin pas nantinya di hari H penyembelihan, agar hal ini bisa tersampaikan di tengah masyarakat? Iya, sebagai DPRD yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan, tentu saja kita punya mitra, diantaranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan hubungan antara kita, DPRD dengan mitra ini kan saling menguatkan ya. Kalau ada yang belum bagus, dibaguskan ya. Nah, terkait pertanyaan tadi, ada nggak rencana? Ya, ini salah satu hal yang akan kita sampaikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menjadi stressing. Mungkin bentuknya bisa himbauan, mungkin bentuknya bisa surat edaran, atau dalam bentuk-bentuk lain. Karena kita belum ada sistem digitalisasi untuk kurban kan. Ke depan mungkin bisa berinovasi dengan sistem digitalisasi untuk hewan kurban ini. Ini jadi salah satu terobosan, bisa jadi terobosan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Iya. Nah Bang, kalau cara lain ini Bang, lebih kepada mungkin selain kita menutup matanya sepanjang mungkin hasil sharing kita dengan beberapa tokoh-tokoh agama, cara lain pada saat hari H
Idul Adha pada saat penyembelihan apa saja ini Bang? Mungkin hal-hal yang lebih yang baik dilakukan atau bisa dikatakan sunnah berkurban ini apa saja nih Bang? Ya, yang jelas di dalam agama Islam itu sudah ada syarat-syaratnya. Yang paling utama adalah hewan kurban itu harus sehat dan cukup umur. Iya. Kemudian juga tidak dalam posisi digadaikan dan milik pekurban. Jadi didapatkan dengan cara halal. Ini hal-hal yang dasar, basic untuk menyembelih hewan kurban. Dan ini terkadang memang pengurus-pengurus masjid atau musola juga ada yang tidak tahu gitu seperti itu. Oleh karena itu harapan kita kepada ulama-ulama ya, ustadz, penceramah, ini bisa disampaikan pada saat khotib menjadi khotib sholat Jumat. Jadi ini bisa disampaikan sehingga bisa langsung, terutama mengenai umur kurban kan. Masyarakat yang ingin berkurban kan nggak nanya, ini udah berapa tahun, udah 2 tahun belum sapi ini kan, enggak kan? Ya, minimal berapa? Ya 2 tahun kalau itu, sapi ya kan. Kemudian kalau kambing ya minimal 1 tahun misalnya seperti itu. Domba 6 bulan dan sebagainya. Ini yang nggak pernah ditanya kan. Padahal ini jadi salah satu syarat-syarat yang basic, yang dasar untuk kita berkurban. Harapan kita ini bisa disampaikan, terus disampaikan berdasarkan kaidah dan ajaran-ajaran di agama Islam. Oke, baik ini Bang. Terlepas dari edukasi dan juga cara penyembelihan, kita kembali lagi ke jumlah hewan ini Bang. Ada target khusus nggak sih Bang dari mungkin hasil RDP kita yang disampaikan oleh OPD atau dinas terkait mengenai jumlah atau mungkin target khusus meningkatkan jumlah hewan ternak sehingga di lebaran-lebaran berikutnya dan di kebutuhan daging di Provinsi Lampung ini tercukupi ini Bang? Iya, kita minggu lalu RDP dengan OPD terkait dan pengusaha ya, beberapa pengusaha pabrik pakan terkait dengan fluktuasi harga jagung. Ya. Ini kita ketahui jagung ini menjadi salah satu makanan utama untuk ternak ya. Tidak saja ternak untuk hewan kurban tapi ayam juga. Dan kita dapatkan data pada saat kita RDP tersebut bahwa ada beberapa komoditas yang untuk Provinsi Lampung itu surplus, di antaranya telur. Di antaranya telur. Kita itu memasok telur 80 sampai 100 ton per hari ke Jakarta. Karena surplus ya, maka dikirim ke Jakarta. Ya. Kalau kurang masuk dari luar gitu kan, teorinya gitu kan. Nah, peternak lokal ya kita andaikan tadi petelur ya, ayam petelur, dia surplus. Akan lebih senang kalau dia menjualnya di lokal. Karena ada pengiritan transportasi. Kemudian juga harga juga bisa stabil. Ketimbang dia harus kirim keluar. Ongkos kirimnya kan mahal. Begitu juga dengan ternak-ternak hewan kurban ini, seperti sapi, kambing, dan domba. Jika konsumsi di lokalnya ini cukup, maka dia tidak akan pilih kirim ke tempat lain. Misalnya dari kabupaten, antar kabupaten ya, antar kabupaten. Tentunya kalau Bandar Lampung kan nggak punya, ya kan? Dia dikirim di daerah-daerah penyangga Bandar Lampung. Ya. Nah ini yang membuat ini jadi bertambah harganya, ya kan? Ke depan mungkin ada dibuat ya di daerah-daerah penyangga Kota Bandar Lampung ini tempat-tempat yang menjadi marketnya hewan-hewan kurban. Tidak saja dadakan. Kalau hari ini kan kita lihat kan ini nggak terorganisir ya. Menjelang hari H datang gitu kan, nggak terorganisir. Kalau ini diorganisir nih potensi ekonominya luar biasa juga. Jadi masyarakat Bandar Lampung begitu mau berkurban, wah ingat, misalnya di Pesawaran ada tuh, ya kan? Atau di Natar ada tuh, ya kan? Atau di Tanjung Bintang ada. Pasti harganya lebih murah dibanding
beli yang didatangkan ke sini, kemudian di pinggir jalan yang tadi yang kita kritik nggak ada sanitasinya, menimbulkan polusi dan sebagainya. Ini kalau dikelola dengan baik bisa diwujudkan, mungkin dari dinas, dari OPD memfasilitasi, kemudian ada pihak ketiga yang mengeksekusinya, ini akan luar biasa saya pikir ke depannya. Oke Bang, baik, ini sudah hampir di penghujung, namun mungkin masyarakat khususnya Dapil Abang di Dapil Bandar Lampung bertanya-tanya nih, bakal kurban nggak di 2025 atau bakal menyembelih bersama masyarakat di dapilnya khususnya, atau bagaimana ini Bang? Iya, oh ini ditanya pribadi kalau gitu ya. Kebetulan saya bersama tim ya akan berkurban sapi di posko kita di Sukarame. Yang sudah kita tata penerimanya, lingkungan sekitar dan penerimanya. Yang tentu saja menjadi yang fokus saya adalah konstituen saya gitu ya. Tetapi yang lingkungan sekitar tetap kita prioritaskan. Tetapi yang paling penting sebagai closing statement saya terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Kurban ini, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati memilih hewan kurban. Jangan sampai tadi niatnya baik untuk berkurban tetapi nggak sampai amalnya. Jadi ada hal-hal yang basic yang perlu diketahui, misalnya soal kesehatan, soal umur, kemudian tidak dalam posisi gadai, kemudian milik sahnya pekurban dan lain-lain. Nah ini tentu saja perlu edukasi yang melibatkan semua, terutama penceramah kita ini bisa menyampaikan pada saat menjadi khotib di sholat Jumat. Nah dan juga mungkin butuh pesan juga terhadap pihak-pihak yang hendak memberikan bantuan kurban supaya lebih memastikan kembali dan tidak terjadi kembali niat dia bagus, namun mungkin karena meminta pihak kedua, ketiga, keempat, sehingga hewan yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan ini kurang maksimal nih Bang. Bagaimana ini pesannya Bang? Ya, khusus untuk perusahaan-perusahaan ya yang skalanya besar, yang ingin memberikan hewan kurban sebagai bagian dari CSR-nya, Corporate Social Responsibility-nya, kita himbau untuk berkoordinasi dulu dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga bisa dipastikan hewan-hewan kurban yang dikirimkan kepada masyarakat, yang dagingnya akan didistribusikan kepada masyarakat ini dalam keadaan yang cukup syaratnya dan sehat hewannya. Terlebih meskipun kita zero PMK, tetapi kan kita nggak tahu ya apakah hewan itu nggak ada virus lain dan sebagainya. Nah ini tentu saja imbauan kita kepada pihak-pihak yang ingin menyumbangkan hewan untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha bisa berkoordinasi dahulu dengan OPD terkait. Dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten kota atau langsung ke Provinsi Lampung. Oke, baik Bang Fauzi Heri, mungkin sekian perbincangan kita mengenai penyembelihan hewan kurban. Tentunya di segmen lain kita akan membincang mengenai persoalan gabah, jagung, dan semua yang berkaitan dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Nah sementara itu Tribuners, perbincangan kami tentunya kita akan kembali jumpa dalam segmen-segmen lain. Dengan saya Rio, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.